Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila ruhi Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa khususan ila jami' masyayikhina wa khususan ila ruhi ustadina Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan Maja Santren Grian Jomba, khususan ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Marawudi Gresik. Summa khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sitorang Prian. Summa khususan ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan. Khususan ila ruhi Kyai Haji Hasyim As'ari Tebuireng Jombang. Khususan ila ruhi Mbak Khalil Bangkalan. Khususan ila ruhi Mbak Samsudin Pamekasan. Wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan kepada keluarga kita yang masih belum sempat mendapat tugas untuk melaksanakan puasa dan sholat 5 waktu dan masih belum 100% berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersama-sama kita doakan semoga keluarga panjenengan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak kepada jamaah semuanya. Pertemuan kita pada sore hari ini adalah kesekian kali. Materi awal yang akan saya sampaikan sampai akhir adalah tentang pembagian puasa. Kalau kemarin hanya puasa saja, maka pada sore hari ini akan saya bagi beberapa tahapan, beberapa pelaksanaan sesuai dengan apa
berada di dalam tubuh atau jasad kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelumnya marilah kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walatullah salamullah ala taha
lam yakun alon musadabun Sulaiman Yusuf Dzulkifli Ilyas Ayyub Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Asma kabeh akeh salawin wujud ijabah mukhalafatu lil khawatis iyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradah ilmu khayal sama basar alam qadiran muridan aliman kayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu tadi adalah kita membaca sholawat. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal tersebut kepada jamaah semuanya panjenengan berkewajiban mengetahui nama-nama malaikat sebanyak 10, kemudian kitab sebanyak 4, rasul sebanyak 25, sifat wajib 20. Untuk siapa? Kewajiban untuk siapa? Adalah setiap orang Islam. Jadi kalau kita merasa sholat, sembahyang, puasa, melaksanakan perintah seperti ini, harus tahu 4 tersebut. Untuk lebih tahu, besok kalau setelah hari raya, silakan ngaji di RT 1 RW 4 di sana sebelah timur. Setelah hari raya, jamaah sini saya undang ke sana supaya tahu keterangan sesuai dengan yang kita hafal tersebut. Puasa ada 3. Pertama adalah puasa umum. Kemarin sudah saya jelaskan. Puasa khusus sebagian belum 100%, nanti akan saya kupas satu persatu. Kemudian puasa khusus akan saya kupas satu persatu dan sebelum maghrib harus selesai. Itu adalah target yang saya tempuh agar saya sendiri menjadi orang yang disiplin. Ini tadi saya harus tepat waktu. Bapak Ibu jangan kaget, saya ini adalah orang disiplin tentang waktu. Adapun bila mana saya capek karena darah 90 misalnya, maka kedisiplinan saya agak menurun. Kalau sore hari ini darah saya 100, nggak seberapa tinggi.
100. Terus kadang-kadang lesu itu cuma 90. Terima kasih semuanya kepada panjenengan menyempatkan waktu untuk mengikuti apa yang saya terangkan. Dalam tubuh kita itu ada 7: mata, telinga, mulut, tangan, perut, kubul, dubur. Itu harus puasa semuanya. Antara lain puasanya mata. Puasanya mata. Jenengan kelihatan ini, tapi jenengan harus juga kelihatan adabnya ini. Itu adalah puasanya mata. Kalau jamaah YouTube kurang jelas, kita puasanya mata. Kalau kita semuanya kelihatan benda ini, tapi kita kelihatan 2. Satu adalah benda ini, kacamata. Yang kedua adalah tidak adanya kacamata. Akhirnya man arofa nafsahu waqad arofa rabbahu. Itu adalah puasanya mata. Jangan jarang dididik seperti ini karena nggak ngaji tauhid. Kita kira puasa itu cuma itu, bukan. 7 bagian dari tubuh kita harus puasa semuanya. Itu adalah puasanya mata. Saya contohkan, benda itu kelihatan, jenengan harus kelihatan adamnya benda, tidak adanya benda. Jenengan mengerti apa tidak? Itulah yang menjadi kendala di dalam hati. Nomor 1 selesai. Notnya saya ngaji sore hari ini agak lambat. Kata-kata saya jelaskan keras tapi pelan. Nomor 1 selesai. Nomor 2, puasanya telinga. Puasanya telinga adalah kita mendengar dzikir, yang dzikirnya ringkasan dari lafaz Allah. Tidak usah dibaca di sini, tapi telinga harus mendengar. Kalau telinga sudah mendengar dengan dzikir walau tanpa diucap di lisan ini, maka telinga diakui oleh Allah, ditulis oleh malaikat raqib, kita adalah orang yang taat melaksanakan puasa, tapi bagian telinga. Banyak kekurangan jenengan. Jangan sampai meninggal dunia tidak pernah puasa 7 dari bagian tubuh yang masing-masing kita miliki. Saya datang ke sini adalah sebagai lampu. Bila panjenengan mata hatinya gelap terhadap zat Allah, maka saya sebagai lampunya datang ke sini. Gelap adalah susah, adanya terang adalah gembira. Berarti saya di sini bukan menyusahkan orang, tapi bagaimana orang menjadi gembira. Ini sementara, karena ngajinya adalah campuran mengenai bulan suci Ramadan. Jadi puasanya mata, puasanya telinga ya. Puasanya telinga kita mendengar dzikir, tapi dzikirnya tidak usah diucap di sini. Itu kalau diucap di sini kita mendengar, tidak diucap tidak mendengar, berarti jangan nggak pernah puasa. Telinganya harganya mahal, 7 bagian. Jadi lafaz kalimat tauhid itu diringkas menjadi 4. Alif, lam, ha. Kalau kalimat tauhid hurufnya berapa?
12 lam alif alif lam ha alif lam alif lam lam alif alif lam ha alif lam alif lam lam alif alif lam ha alif lam apa lam lam ha berarti sebanyak berapa 12 lam alif alif lam alif 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 lam alif terus la hurufnya 2 illa hurufnya 3 Allah hurufnya 4 la ilaha illa Allah la 2 ilaha 3 illa 3 Allah 4 sebanyak berapa 12 lah 12 itu dinamakan kalimat tauhid. Kalau diringkas menjadi 4 yaitu alif, lam, ha. Alif, lam, ha dinamakan lafaz jalalah. Diringkas lagi. Nah, ini kita ternyata harus mengikuti ringkasan dari lafaz Allah. Ini belum, makanya jenengan saya undang besok setelah hari raya kita ngaji di RT 1 RW 4 hari Minggu jam 8 malam. Kejauhan Pak, sana kejauhan. Ya adakan di mana gitu terserah. Untuk jamaah cabang 13 YouTube juga mengikuti pengajian yang di Baru Pak, karena mengharapkan videonya segera menayang. Dan saya seandainya lokasi tidak jauh dari Sidoarjo, ada tempat untuk ngaji, insya Allah kalau nggak seberapa jauh saya akan datang. Tapi kalau sudah di Jawa Tengah saya nggak datang, Jawa Barat saya nggak datang, asalkan Jawa Timur dan tidak jauh memang. Kalau Banyuwangi, Jember ya kejauhan, tetap saya nggak bisa hadir. Itu adalah puasanya telinga, jenengan belum. Terus yang ketiga adalah puasanya mulut. Puasanya mulut berbicara harus tahu kepada apa yang dibicarakan. Misalnya surga, harus tahu kepada yang punya surga. Harus tahu tempatnya surga. Tempatnya di mana? Di Wedoro. Di RT 3 RW 4 Bari Kriyan Kauman wong swargane ngene Wedoro nakalan dhewe niku Kauman aku. Nah, jadi jenengan kalau masuk surga harus tahu kepada yang punya, juga harus tahu tempatnya surga. Umpama jenengan imbal balik, apa jenengan tahu Pak? Tahu karena Allah yang memberi tahu. Manusia semuanya tidak tahu. Kalau Allah memberitahu kan mau apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Siapa yang memberitahu tentang Allah? Ya Allah sendiri. Siapa yang memberitahu tentang tempatnya surga di mana? Ya Allah sendiri. Keterangan nomor 3 selesai. Jadi ngomong harus tahu kepada yang diomong. Apa masih kurang jelas? Apa dikasih contoh lagi? Contoh lagi enggak? Saya kira sudah cukup sebenarnya. Ya sudah gini aja. Jangan setiap hari kalau mau sholat baca apa sih? Kalau mau sholat, kalau mau ngawali sholat maksudnya, ya takbiratul ihram. Apa yang dibaca? Allah, Allahu Akbar. Nah Allah itu kan ucapan.
Makanya puasanya lesan. Kalau kita bicara tentang Allah, ya harus tahu Allah. Kalau tahu Allah berarti puasa. Kalau tidak tahu Allah berarti belum pernah puasa. Tapi bagian mana? Lesan. Jenengan jangan puasa cuma perutnya saja. Lesannya puasa. Ngomong Allah harus tahu Allah. Ngomong surga harus tahu yang punya. Ngomong akhirat sekarang harus tahu akhiratnya. Puasanya apa? Lesan. Saya bimbing jenengan asalkan jenengan mau. Kalau nggak mau silakan. Saya juga waktunya penuh. Cuma berhubung sini nggak seberapa jauh daripada saya kasihkan ke Jakarta sana. Yang mendingan baru. Ini benar ya RT 3 RW 4 ya? Nggih bener ya? Ya barangkali ada orang tanya. Jadi saya tanya, ini ngaji yang di menjelang Ramadan itu di mana? Waru RT 3 RW 4. Berarti benar nggih? Kaplingan. Hah? Kaplingan. Oh kaplingan. Oh kapling. Ana kaplingan ya? Kaplingan. Oh nggih, kaplingan nggih. Berarti RT 3 RW 4. Ada orang tanya ini. Saya belum ada Sherlock tapi alhamdulillah dikasih abah. Sherlocknya, jadi orang sudah tahu mau kesini monggo, cuma tanya tok sementara nggak kesini nggak apa-apa. Begitu orang tanya ya harus kita layani. Ono takon sampean kudu layani. Ono njaluk bantuan ya sampean bantu. Ono wong luwe ya sampean kei mangan. Wong karo Allah ya diburuki cek weruh Allah. Ngerti maksudnya. Untuk nomor 3 selesai. Kemudian yang nomor 4 adalah puasanya tangan. Tangan ini puasa apa tidak tergantung amaliyah panjenengan. Ada anak di jalan raya sana membawa panci, kemudian membawa makanan diplastiki. Ada orang naik sepeda motor dicegat. Pak, diam dulu, berhenti. Ini untuk berbuka puasa. Puasanya tangan. Ya, ibu-ibu masak nanti untuk persiapan sekian banyak orang. Puasanya tangan. Kalau itu bisa jenengan. Sekarang ngaji halaman berapa? Misalnya umpama tauhid misalnya. Coba lihat halaman 10. Nah, akhirnya tahu, oh ini halamannya. Itu adalah puasanya tangan. Berbuat mendapat ridho dari Allah. Jangan berbuat malah mendapat dosa. Kalau mendapat dosa, tangan dianggap tidak pernah puasa. Tapi kalau mendapat ridho, tangan dianggap berpuasa. Nomor 4 selesai. Urut ya, urut. Ngaji yang saya sampaikan ini urutan. Makanya jenengan ngaji di sana-sana kurang paham, karena ngajinya nggak urut. Kan diurutnya aja juga paham kok. Jauh usah mikir sego, wis kongko ae. Nggih. Sate mana satenya? Nyengkir dulu. Jangan ke sini. Ini orang kusuk-kusuk toy. Coba mateng-mateng jangan ke sini. Nanti aja. Kemudian nomor 5. Coba nomor 5 puasanya apa, Mas? Tadi saya baca. Puasanya perut. Puasanya perut, silakan memasukkan makanan. Tapi hukumnya halal. Silakan memasukkan minuman. Tapi hukumnya halal. Maka perut dianggap berpuasa oleh Allah. Tapi kalau barang haram dimasukkan ke perut, baik makanan maupun minuman, maka nilainya walau kita beribadah, maka perut tidak diakui sebagai hamba yang melaksanakan puasa kepada Allah. Didek jangan dimakan, karena hukumnya adalah haram. Ya seperti itu. Anjing, babi jangan dimakan
karena sudah dinas dalam Al-Quran hukumnya adalah haram. Nyembelih ayam harus dengan asma Allah, karena dalam Al-Quran diterangkan kalau tidak menggunakan asma Allah maka berarti hukumnya adalah haram. Jangan dimasukkan di dalam perut, supaya kita itu diakui oleh Allah sebagai hamba yang berpuasa, mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Tapi puasanya adalah puasanya perut. Makan setengah piring, maka minumnya setengah gelas. Makan satu piring, maka minumnya satu gelas. Aturannya. Kalau saya nggak bawa piring, Pak, tapi rantang, kita lihat penuh apa enggak? Tidak, hanya separuh. Berarti minumnya setengah rantang. Aturan. Tapi kira-kira ya enggak harus persis, enggak. Itu adalah aturan supaya kita tidak kena sakit emah. Kemudian apa lagi? Lambung. Sudah banyak lah. Seperti itu. Itu adalah sumu fal yasihku. Puasalah kamu supaya sehat. Makanya nggak ada orang puasa kematian, nggak ada. Karena berpuasa malah penyakitnya malah hilang. Akhirnya sumu fal yasihku, berpuasalah supaya menjadi sehat. Untuk puasanya perut urutan kelima selesai. Kira-kira bisa ada gambaran, Pak, keterangan saya dari awal hingga akhir? Yang urut-urutannya puasanya mata, puasanya telinga, puasanya mulut, puasanya tangan, puasanya perut. Tinggal dua. Puasanya kubul dan dubur. Kubul supaya berpuasa jenengan tidak boleh melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah. Adapun panjenengan seperti itu, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak akan melaksanakan menggunakan kubul dengan semena-mena, dengan haram. Kita taubat kepada Allah, diampuni. Dosa sauntuke segara, pokok gelem taubat pasti diterima. Innallaha ghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah iku zat kang maha ngapura, nyepuroan. Tapi panjenengan harus taubatan nasuha, taubat sing temen. Soalnya ana sing taubat-taubatan, ana sing taubat temenan. Itu adalah puasanya kubul, mengeluarkan cairan harus dari sumber yang halal. Kita makan kates, kita makan salak, kita makan mangga, akhirnya menjadi cairan juga dan keluarnya pada kubul. Air didapat dari makanan, nasi dan lain-lain, itu juga sumber dari air. Oleh karena itu jangan sampai kubul tidak berpuasa. Kalau yang kemarin-kemarin tahun yang lalu berbuat seperti itu tidak apa-apa. Saya bimbing agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk puasa yang nomor 6 selesai. Ngaji saya itu seperti itu, Pak. Ngaji saya itu seperti itu, urut dari 1 sampai terakhir, dionceni, diupili, supaya jenengan jelas. Anak-anak yang sekiranya lemot, jangan dekatkan ke saya bimbing supaya nanti itu ibadahnya benar. Itu pun kalau mau dibimbing, karena kadang-kadang belum tentu dibimbing dipancet, Bapak gak usah putus asa, karena putus asa adalah dosa.
Yang nomor 7 adalah puasanya dubur. Dubur itu anus, pembuangan. Sekarang kita cek, kita makan apa-apa belum tentu hancur. Kadang-kadang masih renyah-renyah, masih utuh, kita masukkan, nggak apa-apa. Karena di dalam perut sudah ada alat yang namanya seleb. Jadi kita makannya itu agak kasar, nanti keluarnya sedikit agak hancur. Ya walaupun nggak 100%, tapi kalau ayam 100%, jadi seleb yang ada di perutnya ayam dengan manusia itu masih halus pada ayam. Karena jagung dicucui petik bebek, itu jadinya pasti hancur. Alat kita lebih mahal sana daripada alatnya manusia. Karena kalau kita makan nggak seberapa halus, maka keluarnya nggak seberapa halus juga, tapi nggak parah. Berarti puasanya urut-urutannya kita mengeluarkan sesuatu harus dari makanan yang halal, supaya di sini perutnya duburnya dianggap berpuasa. Sekarang kesimpulan yang dapat diambil, puasa nomor 1 adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, yang kelima perut, yang keenam kubul, yang ketujuh dubur. Semua tersebut dinamakan puasa khusus. Tinggal satu, khususul khusus. Nah, sekarang saya terangkan, ini saya lihat pada jadwal untuk minggu hari ini, maka maghribnya jam 6, bahkan lebih 2 menit. Itu kalau cocok saya loh ya. Makanya nanti sebelum jam 6 kita sudah mengakhiri untuk persiapan ibu-ibu, barangkali mempersiapkan puasanya tangan. Tadi saya terangkan, itu adalah puasa khusus. Sekarang puasa khususul khusus ada 3. Puasanya hati, puasanya nyawa, puasanya perasa. Posone hati, posone nyawa, posone pengrasa. Saya kupas satu demi satu. Puasanya hati, bagaimana Mbak? Bagaimana puasanya hati? Puasanya hati begini, saya melihat puasanya hati seperti ini. Itu adalah puasanya hati. Nah, belum sampai ke situ, makanya saya datang ke sini sebagai lampu. Agama jenengan sudah baik, langgarnya sudah mewah, tapi hatinya belum mewah. Akhirnya langgari api, sing leboni elek. Maka elek rupane, elek apane? Hatine, karena hatinya masih buta. Ya nggak apa-apa, ini sementara untuk mengklasifikasi tentang apa yang saya terangkan, yaitu puasanya hati, ngucap titik-titik. Bagaimana titik-titik? Ya saya ngaji di RT 1. Ajian di RT 1 sana setelah hari raya. Tanggal 21 April. Karena hari raya sudah lewat. Kupatan ya semari. Kupat ngukui ilmu papat. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Makanya sampean mangan kupat, ojo mangan kupat tok. Sampean kudu ngerti syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kuku ana ilmu papat jenenge kupat. Gampange ngono lho wis. Jamaah basa Jawaan kok. Nggih. Titik berarti jenengan belum bisa, jenengan belum ikut ngaji di RT 1 Itu. Untuk keterangan yang nomor 1 selesai. Sekarang keterangan nomor 2. Urut. Ya, keterangan nomor 2.
Puasanya nyawa. Gak tahu dibului sampean. Nek sing ceramah, nek sing gurune duduk wong tauhid, gak diwurui sampean. Sampean mencoba kalau wurui, iki sak selegrengan belum pasti karena saya belum bawa kitab. Hanya menjelang buka puasa. Ini masih sementara. Oh sementara keterangannya wis nek dirungono ngene apane. Berarti puasanya nyawa itu harus apa? Berserah diri kepada Allah. Contoh sekarang. Contoh. Orang puasa itu yang diangan-angan apa? Sing dinteni wong poso iku apa? Hah? Oh, berbuka kan? Gak mungkin arep-arep swarga, gak mungkin. Pertama, nunggu maghrib. Nah, berarti jenengan harus primer. Primer itu makanan, tapi jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah, kepada yang ngasih rezeki, kepada yang ngasih makanan. Kita perut lapar, kemudian makan. Biasanya lah kenyang sih. Lah sekarang bagaimana puasanya perasa apa nyawa? Yaitu kita makan saja, kenyang atau tidak, saya serahkan Allah. Tawakaltu ala Allah. Kita di jalan raya, dibeli sampai mobil, dibeli teler, dibeli kereta api, kita tetap minggir. Minggir, celaka atau tidak, saya nggak tahu. Yang penting saya sudah berusaha minggir. Dan setelahnya tawakaltu ala Allah. Seperti itu, Mbak. Kita sekolah, pinter gak pinter apa dari Allah? Iya, tapi tetap sekolah. Saya sudah pulpen sudah ada, kelengkapan sudah ada, semua dibayar. Pinter gak pinter, anakku tak sekolah. Setelah itu kita tawakaltu ala Allah. Tetap bagaimana biasa kita bayari, seragam kita bayar, zakat fitrah yang disuruh di sana, disampaikan di sana, kita laksanakan membayar fitrah di sekolahan sana dan lain-lain. Itu kita berserah diri kepada Allah, tapi jangan lupa syariatnya dilaksanakan dulu. Jangan sampai kepin pinter tapi gak sekolah. Sekolahnya dilaksanakan, pinter gak pinter, kita berserah kepada Allah. Itu adalah puasanya nyawa. Posone ati, posone nyawa. Kira-kira nyawa itu manggon ki pundi, Pak? Nyawa itu bertempat di mana? Ya, nyawa itu ya roh. Menurut syariat aja, tempatnya di mana? Nyawa ya roh jaringan ini loh. Sekarang saya kasih contoh. Kira-kira di sini digigit nyamuk, terasa gatel nggak? Nah, berarti nyawa di sini. Kalau kita ngetoki kuku, motong kuku, terasa sakit karena kedagingan. Loro. Nah, di sini ada nyawa. Kalau kita udunan, di sini terasa, berarti di sini ada nyawa. Pertanyaannya, kalau seperti itu, di mana nyawa secara syariat? Nah, di seluruh tubuh. Kita mencabut rambut, kita cabut, terasa sakit, berarti di sini ada nyawa. Dicubit, dijewet, kok kerasa loro, berarti kok kene ono nyawa. Pun jelas ya. Berarti nyawa tempatnya di dalam tubuh syariat. Hakikat, di mana tempatnya nyawa? Kita harus ngaji tauhid. Masih banyak kekurangannya. Itu adalah puasanya apa? Puasanya nyawa, posone nyawa, apa namanya? Tawakaltu ala Allah. Tawakaltu ala Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan sedikit. Barangkali nanti lupa,
Jangan tanya pun juga nggak apa-apa, cukup 1-2. Ada yang tanya? Monggo. Barangkali saya ngaji ini janggal, lebih baik ditegur di sini. Jangan sampai nanti saya pulang jangan rasani, apik malahan. Kau oleh ngrasani. Boleh. Tidak Pak, silakan nggih, enggak apa-apa kok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, selama ini kan kita ngaji itu mengenai pemahaman ilmu makrifat, ilmu dan pemahaman yang maksudnya di otak gitu. Nggih. Ilmu makrifat. Bagaimana kelanjutannya untuk ilmu makrifat ini? Apa bisa untuk sampai ke alam di atas alam sadar ya, alam bawah sadar, misalnya kita tidur. Soalnya kalau di alam dunia nyata sudah bisa kita rasakan pemahaman itu. Soalnya otak masih berfungsi. Bagaimana kalau kita masuk ke alam tidur, menghadirkan Allah itu kan bukan cuma pemahaman di otak gitu. Sedangkan saya belum bisa membuktikan dalam alam tidur itu kehadiran Allah. Contohnya ketika kita bermimpi dalam tidur itu dikejar-kejar anjing. Oke. Terus takutnya minta ampun, tidak ada yang menolong kalau tidak hadir dalam tidur. Kejar-kejar anjing, takut sekali, padahal itu nyata sekali dalam tidur. Ketika bangun, baru dalam mimpi tadi itu tidak nyata, padahal dalam mimpi itu nyata sekali. Itu juga di alam dunia ini sekarang nyata, alam mimpi itu tidak nyata. Begitu kita masuk dalam tidur, mimpi itu nyata, alam dunia ini tidak nyata. Begitu selanjutnya di alam barzah nanti juga begitu. Dalam alam barzah nanti kalau tidak bisa menghadirkan Allah, apa nggak bahaya sekali? Yang jadi pertanyaan saya, apakah ilmu makrifat yang masuk di otak ini bisa nyampe ke situ? Oke. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Pertanyaan sangat bermakna. Sampeyan takon yai syariat enggak nyampe. Tapi alhamdulillah dengan pertanyaan seperti itu, alhamdulillah akan ada jawaban. Nyampe apa tidak sesuai dengan ilmu yang nomor 4. Namanya marifat. Marifat itu apa sih, Pak? Ngerti, kenal, weruh. Kita bangun dari tidur, sebenarnya sudah makrifat. Cuma kita belum pernah ngaji wujud hitam bakok. Seandainya bangun dari tidur sudah makrifat, berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Kalau kemarin ada informasi salah, sekarang saya datang sendiri. Apa nyampe ke situ di alam barzah, di alam dunia, habis dari tidur, besok lagi datang hari yang lain. Apa nyampe? Setiap apa yang benda yang di mana saja, baik ini di meja, ilmu makrifat nyampe di sini. Buktinya kontak ini kelihatan. Ini pertanda ditutup dat. Akhirnya ilmu makrifat nyampe, kita kelihatan benda karena ditutup oleh dat. Berarti setiap ada benda, ada ilmu makrifat. Benda saya ganti dengan ini, kelihatan jelas. Berarti seandainya tidak ada ilmu makrifat, Allah di sini tidak nyampe di sini, maka benda ini tidak akan kelihatan. Seandainya Allah di sini tidak ada. Seandainya Allah di sini tidak ada,
kita tidak akan bisa melihat. Dengan pertanyaan, nyampekah Allah di mana saja? Di alam kubur misalnya, nyampe. Jangan kelihatan saya kan? Ini berarti saya ditutupi Allah, ditutupi zat, sehingga jangan kelihatan saya, jelas kan? Berarti nyampekah ilmu makrifat? Nyampe. Dari tidur sampai bangun, sampai meninggal dunia, ke alam barzah, ke alam akhirat, nyampe terus. Tidak ada. Setiap orang tidak diikuti dengan ilmu makrifat, tidak ada. Cuma jenengan tidak tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Berarti pertanyaan saya jawab, barangkali saya nggak error loh. Pertanyaan tadi jangan-jangan saya kurang jelas. Nanti dijelaskan lagi, barangkali saya salah ya. Kadang-kadang dengan pertanyaan menggunakan mic dengan biasa, saya paham dengan biasa biasanya. Karena terlalu bingung. Jadi nyampe Pak. Di sini Allah ada tandanya di meja sini, di meja yang saya tempati ini, warna-warni benda ini kelihatan semua. Kok seandainya Allah di meja ini tidak ada sesuai pertanyaan, maka tidak mungkin kelihatan ini semuanya. Berarti dunia ini pasti diikuti dengan ilmu makrifat. Pertanyaannya, nyampe kah? Jawabannya adalah nyampe. Di alam kubur kita diikuti, di alam akhirat diikuti, sekarang diikuti. Bahkan kita nanti berbuka puasa di sana diikuti ilmu makrifat. Cuma kita masih belum ngaji ilmu tauhid. Ya barangkali ada yang sudah. Alhamdulillah panjenengan sudah menyaksikan bahwa satu kelompok ini sudah ada yang makrifat, sudah ada yang mengerti, sudah ada yang mengetahui, sudah ada yang melihat. La tudrikul absar, ora bisa ningali marang zati Allah, piro-piro pandangane menungso. Wa huwa kali utawi Allah ku yudriku kang ningalke al absar marang piro-piro peninggal. Wa huwal latiful khabir, zatnya Allah adalah zat yang halus. Sekarang ini saya pegang, kira-kira terasa enggak? Padahal halus. Nah, terasa kan? Ini berarti bukan latifun. Latifun itu halus. Sampai cari mana yang dipegang tidak terasa. Ini sementara toh, sementara. Berarti di alam kubur kita diikuti dengan Allah, di alam dunia diikuti dengan Allah. Saya mencari Allah di sebelah kiri saya, kelihatan. Saya mencari Allah di sebelah kanan saya, diikuti saya oleh Allah. Nah, mengetahui dengan Allah itu namanya makrifat. Artinya, mengetahui. Untuk pertanyaan satu selesai. Berikutnya barangkali ada. Gak apa-apa. Apalagi kita ngajarkan ngaji tauhid, malah jelas. Apa? Nggih, coba jelaskan kalau kongkon kok. Nggih. Sing dimaksud nggih. Nggih. Kepanggih anjing misalnya. Oh gitu dah. Kalau ngipi kelihatan anjing. Anjing kalau berjasad. Kalau Allah tidak ada jasad. Apa di situ ngipi itu iya, cuma tandanya kalau mimpi orang itu kelihatan anjing. Ya, kelihatan anjing. Itu lewat dat dulu, baru kita kelihatan anjing. Bener. Tapi siapa mimpi kelihatan anjing, itu penyakit. Mimpi kelihatan telur, itu penyakit. Mimpi kelihatan polisi, itu penyakit. Mimpi kelihatan uang, itu penyakit. Kalau mimpi orang tua kita, ibu kita, bapak kita impikan dengan mati atau meninggal dunia, menurut adat biasanya panjang umur orangnya. Gak mati-mati nih gak tuwek, tapi sampai nipek no mati. Tapi orang tua tandanya panjang umur. Kalau mimpi kelihatan bulan bagaimana? Kelihatan bulan. Contoh sekarang, ada orang pilihan kepala desa. Kalau si yang memilih itu, yang mau dipilih itu ada kelihatan bulan. Kalau gitu mungkin kelihatan matahari.
atau setidaknya kelihatan gunung naik, itu berarti alamatnya dia jadi. Tapi pada hari terakhir atau sebelumnya juga masuk, berarti mimpi seperti itu. Memang ada ilmu makrifat. Lah kita mimpi kelihatan gunung walaupun kita tidur, itu kalau tidak lihat dan Allah nggak bisa. Contohnya sekarang saya memejamkan mata, ini kelihatan kepada Allah, ini kelihatan. Nah, seperti itu. Kalau mata melihat kan seperti ini, kelihatan Allah wajar. Ini nggak wajar. Nggak wajar itu ilmu yang sedalam mungkin. Berarti saya memejamkan mata, tapi mata saya kelihatan dan ini sama dengan mimpi juga situ. Gak ada anjing tapi kelihatan anjing. Gak ada gunung, kita seakan-akan naik gunung. Gak ada telur, kita mimpi seakan-akan nemu telur. Itu lipat dan Allah semuanya. Tidak ada barang sedikit pun, tidak ada sekecil apapun terus tidak bertemu dengan dan Allah walau lewat bermimpi, tidak ada. Berarti semua gerak-gerik kita diikuti oleh zat Allah. Pertanyaan 1 selesai. Saya lanjutkan. Nambah. Oke. Oke. Keterangannya tinggal 1 loh, nggih, sini. Nggih, enggak apa-apa. Oke. Allah itu sangat dekat. Oke, lebih dekat dari Nabi. Oke. Lebih dekat dari Nabi. Lebih dekat dengan Nabi. Oke. Begitu ya. Di Al-Quran juga disebutkan ketika disebut asma Allah, orang mukmin gemetarlah hati. Oke. Ini mungkin kita langsung menuju ke risalah yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk sampai membuat asma Allah dengan kata-kata la ilaha illallah atau Allah tapi berkata jalan ada empat. Itu sampai menuju ke gunung, ya. Itu disebutkan dengan sampai diutarakan dengan sangat jahar atau sir berarti kan kiri, tapi Syekh Abdul Qadir dengan jahar. Nah, pertanyaannya, kalau kita ini saat ini kan ngaji untuk Allah itu dekat dengan kita, tapi seperti orang awam saat ini, pertanyaannya, supaya kita yakin Allah dekat dengan kita ini melalui apa? Oke. Ya. Supaya tahu bagaimana dekatnya Allah. Iya, dekatnya Allah. Bagaimana caranya? Ya. Mungkin orang-orang sufi kayak dengan cara yang saya berbeda dengan caranya mampu. Oke. Orang yang soleh-soleh tapi dengan cara orang awam ini. Oke, betul. Ini pertanyaan langsung fokus ya. Kita bagaimana mengerti kalau seperti itu kita dekat dengan Allah. Sekarang gini, Mbak. Benda ini dekat sekali, Mbak, dengan Allah. Kalau tangan saya tempelkan ke sini, terasa kan? Berarti ini jauh, lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Itu hancur badan kita. Tapi jangan seperti itu toh. Jangan harus ngaji. Caranya ngaji ayo halaman 1, halaman 2. Halaman 3, halaman 4, halaman 5, ngaji yang saya contohkan di RT 1 itu yang masuknya besok tanggal 21, tempatnya di RT 1 itu besok. Jawaban saya di situ. Kalau kita di sana kejauhan, ya di sini aja mengadakan bahwa 10 banda, itu aja kok repot ya. Jadi bagaimana untuk mengetahui dekatnya Allah itu bagaimana? Caranya bagaimana? Karena semua pasti ada cara. Jadi caranya harus ngaji dulu kepada ahlinya. Jangan ngaji kepada yang bukan ahlinya. Gak angger kiai lho kaya ngono. Kadang-kadang ngomong Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ngomong tok. Dia nggak tahu.
benci ambek tauhid pisan. Ya ngomong tok, iku padha ambek lampu lilin iso madangi wong tapi awake hancur. Nah, sini enggak. Makanya saya datang ke sini enggak boleh dibenci, enggak boleh. Karena saya ini adalah lampu. Ibarat orang gelap saya nyalakan. Biasanya alhamdulillah. Berarti kedatangan saya intinya alhamdulillah. Caranya harus ngaji tauhid. Kapan Pak? Saya enggak tahu lah. Saya menurunkan ini kapan? Ya serahkan kepada Bapak saja. Serahkan. Kalau Bapak sampai mengatakan ya diikuti barangkali ya. Jadi Allah lebih dekat tuh, ya jangan ngomong tok. Makanya saya nggak jadi ulama. Kalau ulama biasanya ngomong tok. Ngomong Allah itu lebih dekat dari urat nadi, tapi ngomong tok gak tahu roh. Pengen ini tok, ini karo, itu pada pling ambek plang. Berarti orang munafik. Orang jawabnya ngomong aja nih karo. Terakhir, berarti harus ngaji. Ini jam 4:30 ini Pak. Jam 5:30. Maghribnya jam berapa? Hah? Kurang setengah jam? Oh 10 menit dah? Loh, berarti kan nggak cocok dengan. Loh, jam 5:30 lebih berapa? 17.40. Oh 40. Oh. Untuk daerah Surabaya. Berarti tinggal dikit ya. Saya terangkan yang terakhir. Posone pengeroso tinggal barang kang saliyane Allah. Contoh, kalau kita itu haus, ambillah minuman. Tapi minumannya kita buang. Kita mengambil teh, kita minum, tapi tehnya kita buang. Maksudnya, kalau kita haus, nek kita ngelak, terus kita sampai ngelak, sampai ngombe. Tapi nek ngelak hilang, ojo dianggap teko ombenan bau. Sampai anggap teko Allah. Kita biasanya beli apa-apa gorengan di jalan sana, beli ote-ote, lawannya adalah lombok. Kita ngambil lombok kok pedas, lomboknya sampai ceklus, pedasnya udah dianggap teko lombok, sampai anggap teko sing ngecet lombok. Coba sing ngecet. Gak ono jamaah kene ngecet, kapringan kene. Paling-paling ya karinya kelus tok kan. Nggih, tahu kita dengan apa lombok, tapi kan pedas tak? Benar, pedasnya gak teko lombok, tapi teko sing ngecet lombok. Lah sing ngecet lombok endi? Ya Bapak iki mang takone padha. Ya ngaji ya dhisik. Sampeyan mangan lombok kok lombok entok, karo sing ngecet lombok. Nganggo tiner apa sih? Karo tinere ya. Wis ngajian ono. Wis ngajian. Kiraman Pak. Mbok sampean ngaji ku kene apa kerebeten kono ya, kula pupuk kono. Menapa aja barangkali. Wala Pak, kula iki gak ngandel kula niki nek Allah apa jenenge dekat dengan manusia. Ya gak ngandel ya gak apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Jadi sampai nek ngamek lombok rasa pedes aja dianggap pedesnya teko lombok, anggap teko Allah. Ngamek gula legi aja dianggap teko legine teko gula, sampai anggap teko Allah. Ngamek uya asinnya aja dianggap teko uya, sampai anggap teko Allah. Masih nganggep tok nek gak ngaji gak iso. Iki dudu ilmu penganggepan iki. Ilmu mengesakan diri kepada Allah. Demikian nggih. Ini jam setengah. Pertanyaan lagi dilanjutkan. Monggo satu kali lagi. Ada yang belum tanya tadi? Ibu-ibu barangkali tanya boleh. Ini ada mic-nya. Enggak apa-apa. Di sini dengar kok. Barangkali ini medan makinya nyampe nggih. Sampai di sana. Oke. Nggih monggo Bu. Oh, di on. Apa Bu? Anaknya di pondok, terus anaknya di pondok, terus anaknya sendiri.
Sinten? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu mau dari diambil sing niataken sing doa. Oh, yang berdoa ya. Yang berdoa apa orang tuanya? Oke. Gak apa-apa. Anak sendiri yang niati kan, saya niati sendiri Bu, gak apa-apa. Malah lebih baik. Kalau nggak diniati anak sendiri, ya orang tuanya yang niati. Jadi jawabannya diniati anak sendiri boleh langsung dibawa ke pondok, atau orang tuanya sudah didoain diniati untuk anaknya, lalu anaknya tinggal membawa ke pondok. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Oke, semuanya benar Bu. Jadi Bapak Ibu barangkali ada anak berdoa niat zakat diniati sendiri boleh, orang tuanya juga nggak apa-apa. Jadi bebas ya. Jawabannya boleh. Terima kasih. Oke, itu adalah tentang apa namanya niat, yaitu apabila zakat. Misalnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Muhammad fardhon lillahi ta'ala. Saya niat zakat untuk anak saya namanya Muhammad, fardu karena Allah. Tapi kalau anaknya sudah demikian Bapak Ibu. Insya Allah ke depan masih ada apa enggak, saya nunggu SMS. Satu lagi pertemuan untuk minggu depan tanpa waro-waro harus datang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.